Akhir September 2018, Mas Mudi berjuang keras agar pernikahannya tak kandas. Namun alih-alih merubah watak serta perilaku istrinya, tetapi memilih setiap waktu mengawasinya. Pacar gelap Saskia pun diburunya. Mas Mudi juga mengajak Imron kakaknya. Apapun caranya, kakak beradik kompak bertekad untuk mengakhiri perselingkuhan Saskia. Setidaknya mengajar pacarnya supaya dia jera. Kamu mau kemana? Tadi nolak dia ke Surabaya, tapi sekarang malah realisasi wajah. Kamu mau pergi sama siapa? Kemana? Aku mau ke pasar malam, Mas. Diajakin sama teman-teman. Harus datang. Kumpul di lapangan Albatros. Bohong. Habis maghrib ini. Beneran. Habis maghrib ini aku berangkat. Kamu jangan bohong dah. Kamu bilang sama teman-teman, tapi nanti kamu selingkuh. Jangan tipu-tipu, karena aku tahu soal si Transji. Udah berhenti dulu riasnya. Yaudah makan, mumpung masih hangat. Iya. Nih. Sepulangnya di rumah, alangkah terkejutnya Mas Mudi mendapati sang istri sibuk mematut diri pula sudah berpakaian rapi. Saskia bilang akan pergi ke pasar malam, padahal Mas Mudi sebelumnya mengajak ke Surabaya jalan-jalan malam mingguan. Keruan saja Mas Mudi kaki jadinya. Aku tahu dia berbohong. Sudah pasti dia akan bertemu pacarnya. Malam ini, aku akan buat perhitungan dengan mereka. Walau dihardik oleh suaminya, Saskia bertekad akan tetap pergi juga. Perkataan Mas Mudi tak lagi dihargainya. Hanya seorang Andik Wawan Prasetyo di pikirannya. Nih. Nanti kalau pergi, pulangnya jangan terlalu larut malam. Aku mau pergi ke hajatan. Aku nggak mau tahu. Sebelum aku pulang, kamu udah ada di rumah. Akankah Saskia masuk perangkap taktik suaminya? Lantas apa rencana Mas Mudi selanjutnya? Di tengah kegelapan, Mas Mudi bersembunyi menanti pergerakan. Bila mana Saskia berangkat menuju tempat pertemuan. Dan benar saja, Mas Mudi melihat Saskia berjalan keluar dari indekos mereka ke lapangan Albatros yang menuju. Mas Mudi pun langsung membututi dengan rasa penasaran menggebu. Mas Mudi memanggil bala bantuan. Imron kakaknya diminta datang kemudian. Lalu Mas Mudi merasa heran sebab Saskia tidak menuju pasar malam, malah berhenti di pinggir jalan seperti menanti seseorang. Tidak lama setelah Imron tiba, tampaklah sebuah mobil minibus menjemput Saskia. Mas Mudi sontak murka. Imron buru-buru mengajak adiknya untuk mengejar mobil mereka. Mas Mudi dan Imron terus membuntuti Saskia dan pacarnya seperti pemangsa mengintai korban yang bakal dilahapnya. Keduanya tidak tergesa-gesa untuk menyalip mobil buruan mereka. Detik demi detik, kedua kakak beradik terus mengikuti gerak-gerik sebab lokasi tujuan mereka lah yang tengah diselidik. Kamu jaga di sini ya. Makasih ya. Yuk. Ayo.
Makasih ya. Ya, sama-sama. Kamarnya Andik nomor berapa? Nomor 44. Mas Mudi langsung merangsek. Buka! Itu istri saya! Tunggu dulu! Pulang sekarang! Pecahlah duel berdarah. Meski luka-lukanya menyemburkan banyak darah, Andik yang lebih besar postur badan sanggup membendung serangan lawan. Perkelahian tampak seimbang antara keduanya sebelum akhirnya Imron datang membantu adiknya. Ayo! Ayo! Minggir kalian! Minggir! Ayo! Minggir! Cepat! Dikeroyok Andi keok. Sekujur badan babak belur, pun luka-luka darahnya terus menyembur. Kehilangan banyak darah, Andik payah. Sang pria selingkuhan Saskia meregang nyawa. Sekali lagi nyawa terbang sia-sia gara konflik asmara. Nama Andik Wawan Prasetyo menambah panjang daftar korban pembunuhan yang ihwalnya perselingkuhan. Ayo! Ayo! Aparat Polresta Sidoarjo tumpah ruah menyisir lokasi, menyigi peristiwa sambil mengimpun segala alat bukti, termasuk rekaman kamera CCTV yang merekam gerak-gerik Mas Mudi. Sementara hasil otopsi RSUD Sidoarjo menyebutkan bahwa kehilangan darah menjadi penyebab kematian korban, terutama dari luka-luka di kepala, leher, perut, serta tangan, hingga nyaris memutus urat di seluruh badan. Sepekan kemudian, keberadaan Mas Mudi dan kakaknya Imron terlacak oleh pihak kepolisian. Keduanya dilipat di tempat persembunyian di kampung halaman tanpa ada perlawanan. Lantas keduanya ditetapkan tersangka, lalu dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Hingga puncaknya di pengadilan, terdakwa Mas Mudi dan Imron dinyatakan terbukti bersalah. Sehingga majelis hakim mengganjar masing-masing dengan hukuman pidana 10 tahun penjara.